Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore pemuda remaja GPD Maranatha Horgelis. Selamat kita bertemu kembali dalam video ini. Tuhan Yesus baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan Oden percaya teman-teman semua, adik-adik semua dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan memulai renungan firman kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali mengucap syukur pada sore hari ini. Kami hamba-Mu berserta Tuhan, anak-anak remaja dan pemuda-pemudi GPD Maranatha Horgelis yang ada di rumah masing-masing Tuhan, pada saat ini menyaksikan video ini Tuhan, urapi kami untuk kami konsentrasi dalam kami Tuhan, mendengar, melihat renungan firman-Mu, menguatkan hidup kami sebagai anak-anak muda menjadi Tuhan teladan. Walaupun kami masih muda, tapi kami percaya Engkau dapat pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah Tuhan dari Engkau, bukan karena kehebatan atau kebisaan hamba Tuhan, tapi karena Engkau yang ada di dalam hidup hamba. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah pemuda remaja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua kita manusia pasti punya orang tua. Tidak ada yang tidak punya orang tua. Dengan cara orang tua kandung kita, atau mungkin ada yang orang tua angkat, ya. Tapi pasti semua manusia punya orang tua. Nah, pada sore hari ini Oden mau membawa tentang pentingnya menghormati orang tua, ya. Pentingnya menghormati orang tua, ya. Kita baca langsung saja. Ayatnya ada di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ya, Oden bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di Efesus ini yang menulis adalah Rasul Paulus, suratannya untuk jemaat Efesus. Di sini Efesus memberikan nasihat praktis khususnya untuk keluarga orang yang percaya kepada Tuhan, dan khususnya untuk anak-anak, ya. Ayat-ayat berikutnya ada pun membahas tentang yang lain, tapi Oden pada sore hari ini membahas ayat yang 1 sampai ke 4, itu tentang anak-anak menghormati orang tua. Pentingnya anak-anak itu menghormati orang tua, ya. Ada 3 alasan yang saya dapatkan mengapa Paulus menekankan pentingnya, ya, menghormati orang tua. Yang pertama, orang tua wakil Tuhan, ya. Ayat yang pertama di Efesus tadi 6 ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Nah, karena harus demikian berarti itu sudah perintah Tuhan. Berarti kalau perintah Tuhan kita menghormati orang tua kita, dan orang tua kita adalah wakil Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Nah, gimana kita bisa menghormati Tuhan bila orang tua kita yang terlihat saja kita tidak menghormati? Apalagi kalau kita, khususnya anak-anak remaja nih, ya, pemuda-pemudi yang sudah bekerja, mungkin sudah beranjak dewasa, bisa cari uang ataupun bisa lebih pintar dari orang tua. Itu kadang ada yang menyepelekan keberadaan orang tua, kadang mereka melawan. Nah, itu tidak baik. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, hormatilah orang tuamu, karena mereka adalah wakil Tuhan, ya, di dalam dunia ini. Mereka yang akan memberikan nasihat-nasihat tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Kenapa? Karena orang tua lah yang lebih dulu mengetahui, mengerti tentang firman Tuhan, dan mereka
memberikan secara perlahan-lahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Ya, semua Tuhan sudah atur. Ya, orang tua adalah wakil yang pertama. Jadi kalau kita mau menghormati Tuhan, ya, hormati dulu orang tua kita. Apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, hormatilah orang tuamu. Ya. Nah, di Kolose 3 pun ada, ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Mungkin ya saat ini khususnya anak-anak yang remaja yang saya ibaratkan sudah bekerja tapi masih bersama dengan orang tua, kita capek atau apa, tetapi orang tua menyuruh kita ataupun meminta bantuan, pertolongan, kita mengindahkan, bahkan menolak. Apa sih Pak? Apa sih Mah? Baru gue sampai, baru gue gini, udah disuruh lagi. Jangan coba-coba. Mari ingat ayat ini. Taat. Selama orang tua memberikan atau menyuruh atau memerintah segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin orang tua akan mengasih pisau untuk anak di bawah 5 tahun. Karena apa? Karena itu akan membahayakan mereka. Tapi orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Apalagi kalau orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti dan Oden yakin mereka akan mengajarkan tentang kasih, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang ada di firman Tuhan. Ya. Yang kedua, menghormati orang tua adalah perintah langsung seperti yang Allah perintahkan sejak zaman Musa. Berarti sejak zaman perjanjian lama, teman-teman. Sejak perjanjian lama, ya. Kita buka ayatnya. Ini salah satu ayat yang Oden dapatkan. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat ini pasti nggak aneh. Harusnya ayat ini ingat untuk teman-teman anak pemuda remaja GPDI Maranatha Rolos. Karena apa? Karena ayat ini masuk dalam 10 perintah Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, perintah langsung dari Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, ya, supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Kalau kita sering menghormati orang tua, sebagaimana apapun keadaan orang tua kita, ya, dalam keadaan apapun kita, ya, itu akan memberikan dampak untuk kita nanti. Umur kita lebih panjang, keadaan kita baik. Karena saya yakin orang tua itu tidak pernah berdoa tentang kejelekan anak kita. Senakal-nakalnya anak, orang tua tidak akan mendoakan anak itu yang jelek. Udah biarin mati aja lah, udahlah biarin, tinggalin aja. Yang Oden yakin, kalau orang tua itu percaya akan Tuhan Yesus, orang tua itu mengenal firman Tuhan, dia akan mengasihi anak-anaknya dan dia akan mendoakan selalu anak-anaknya supaya dalam keadaan apapun, apalagi kalau kita yang berpisah sudah jauh dari orang tua, saya yakin orang tua akan selalu memikirkan, malah mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, malah mereka memikirkan ini anak saya gimana, kuliahnya gimana, makannya gimana, sekarang lagi ngapain ya, belajarnya gimana, apa yang kurang ya. Itu orang tua. Jadi yang kedua, hormati orang ayahmu, ibumu, itu adalah perintah langsung dari zaman perjanjian lama dan diulang lagi di perjanjian baru. Banyak ayat-ayatnya di perjanjian baru, dan salah satunya ada ini, Efesus. Paulus mengulang kembali apa yang sudah Tuhan perintahkan di perjanjian lama. Ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga Oden dapatkan dari ayat ini, memberi berkat bagi orang percaya. Ya, ketiga,
menghormati orang tua itu dapat memberi berkat bagi orang percaya, bahwa menghormati orang tua mendatangkan berkat atas janji Tuhan. Ya, yang kembali lagi di ayat Efesus 6 itu, Efesus 6 ayat yang ke-2, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi, ya, di bumi, panjang umurmu dan bahagia. Jadi yang ketiga itu, apa yang dapat kita menghormati orang tua itu, kita dapat berkat-berkat dari Tuhan. Langsung keadaan kita baik, sekolah kita baik, ya. Ya, walaupun keadaan kita mungkin kurang, walaupun keadaan kita tidak lebih dari yang lain, tapi saya yakin Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan kita menjadi kepala, asalkan kita mau menghormati orang tua kita. Jangan coba-coba saya mendengar ataupun anak-anak gereja GPDI Maranatha Horglis, pemuda remaja yang berkata-kata kasar, yang tidak memperdulikan orang tua, ya, walaupun orang tua itu masih ada, ya. Jadi yang pada sore hari ini Oden bawa, hormatilah orang tuamu, ya, taatlah apa yang dia bicarakan, apa yang dia bilang, terutama tentang firman Tuhan. Oden akan tutup firman Tuhan ini dengan kesaksian. Banyak kesaksian tentang anak-anak remaja di GPDI Maranatha Horglis yang dapat Oden terima, yang dapat Oden dengar, dan itu menurut Oden sangat bangga. Oden sangat bangga, dan itu sangat membuat semakin Oden sering-sering berdoa untuk kalian. Ya, kemarin lah, antara minggu ini ada seorang keluarga bercerita, papa mamanya, bahwa ada satu anak, ini anaknya laki loh, anak laki, coba bayangin lagi, dia sudah bekerja di luar kota, dia sudah mandiri, dan dia tidak sama sekali minta apa-apa sama orang tuanya, yang saya tahu, dan itu orang tuanya pun bilang kepada saya. Dan dia masih ingat sama orang tuanya yang di kampung, walaupun tidak seberapa dia kasih untuk orang tuanya, ya, orang tuanya masih berusaha, masih kerja, tapi dia ingat setiap bulan dia menyisihkan dari gajinya, dari penghasilannya untuk orang tua. Orang tua itu tidak minta apa yang, kalau kita yang sudah bekerja nih, anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang ada di Horglis maupun di luar Horglis, ya, yang mendengar video ini, ya, orang tua itu tidak minta apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan. Tapi ingat, dari kita kecil, ya, dari kita kecil, orang tua yang mengasuh kita, mereka yang membesarkan kita, memberi makan kita. Malah kadang-kadang mereka menahan keinginan mereka untuk kita, ya, menahan dalam arti mereka harus butuh baju, tapi karena anaknya butuh baju juga, mereka lebih berkorban, mereka pakai baju yang lama atau baju yang sudah sedikit sobek dijahit lagi untuk kita anak-anak, ya. Nah, ini ada kesaksian seperti ini, saya mendengar sendiri bahwa ada anak satu pemuda remaja, pemuda loh, laki-laki loh, ingat ya, memberikan sebagian hasilnya untuk orang tuanya. Mah, ini sedikit untuk mama. Orang tua itu rasanya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, ya, sangat-sangat bangga. Mereka pasti bercerita kemanapun, kalau anaknya itu sudah bekerja, nggak usah sukses loh, mau bekerja saja bisa menyisihkan uangnya untuk pribadi sendiri, untuk orang tuanya, membantu orang tuanya, ya, walaupun dia, dan ada lagi, ini dia masih single loh,
Ada yang sudah berkeluarga pun, dia bisa menyisihkan untuk orang tuanya, mama papanya. Ya, dengan cara bagaimana saya tidak tahu, tapi ingat, jangan lupa ya, walaupun pemuda remaja yang sudah menikah, yang sudah punya keluarga, jangan lupakan orang tuamu. Ya, mumpung orang tuamu masih hidup, bahagiakan dia. Walaupun kita masih kita punya orang tua seperti Oden sudah berkeluarga, tapi Oden sudah tidak punya orang tua, dari orang tua kandung, dari orang tua mertua pun Oden sudah tidak punya. Ya, apa yang bisa dibahagiakan? Mereka sudah enak di sorga. Nah, teman-teman ya, yang masih punya orang tua, yang masih mereka sehat, mereka masih kuat, bahagiakan mereka dengan cara apapun, bukan nominalnya teman-teman, tapi rasa hormat, rasa ingin bertemu dengan orang tua. Oden itu mah zaman kuna. Iya, telepon setiap minggu kalau yang di luar kota, telepon mama papamu, telepon adik-adikmu, keluargamu. Pah, mah, gimana kabarnya? Mungkin belum bisa ngasih apa-apa, tapi dengan kita menanyakan kabar kepada mereka, itu mereka sangat bahagia. Ya, mari, saya yakin pemuda remaja GBDI Maranatha Haurgelis bisa menghormati orang tua kita. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu harus ditaati juga. Mereka ada wakil di dunia ini. Kalau kita menghormati orang tua, kita pasti akan menghormati Tuhan kita. Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Tapi orang tua kita kelihatan. Kita bisa menghormati orang tua kita. Ya. Nah, demikian firman Tuhan yang Oden sampaikan. Biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian lebih lagi kepada pemuda remaja GBDI Maranatha Haurgelis. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Hamba-Mu bersyukur karena Engkau baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati setiap anak-anak remaja kami, baik yang masih sekolah Tuhan, tetap Engkau berikan hikmat, akal budi, keinginan untuk belajar walaupun mereka tidak dapat bersekolah Tuhan seperti biasanya, tapi kami yakin Tuhan Engkau tetap memberikan mereka hikmat, bahkan untuk setiap Tuhan mereka yang sudah bekerja baik di kota Haurgelis maupun di luar kota Haurgelis. Tuhan, berkati mereka Tuhan saat ini Tuhan dalam pekerjaan mereka, biar Engkau angkat mereka menjadi kepala, berikan mereka Tuhan kejujuran, berikan mereka Tuhan giat dalam bekerja Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya mereka juga tetap dipelihara Engkau, mereka tetap mencari Engkau, mereka tetap beribadah, mereka tetap membaca, merenungkan firman-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala Tuhan tangan jahat manusia. Kami percaya malaikat-malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pemuda remaja GBDI Maranatha Haurgelis. Haleluya, amin. Selamat sore.